Sebanyak 1.967 calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang lulus seleksi tahun 2024 mengundurkan diri. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Zudan Arif Fakrullah mengungkapkan alasan di balik fenomena ribuan CPNS mengundurkan diri tersebut dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Gedung DPR RI pada Selasa, 22 April 2025. Zudan menjelaskan bahwa para CPNS yang mengundurkan diri tersebut berasal dari peserta yang berhasil lolos berkat kebijakan optimalisasi formasi. Zudan menjelaskan, kebijakan optimalisasi formasi dilakukan untuk mengisi posisi-posisi yang kosong, di mana sebelumnya tidak ada pelamar yang memenuhi persyaratan. Dengan mekanisme ini, pelamar yang tidak lolos di instansi tujuan awal dapat dialihkan ke instansi lain yang membutuhkan tenaga kerja di posisi yang masih kosong. Kepada Bapak dan Ibu semuanya adalah mengenai yang ramai tadi juga dipertanyakan, tapi sudah izin keluar. Enggak apa-apa kami sampaikan karena banyak yang WA saya. Kenapa Pak ini sistem seleksinya jelek begini, banyak yang mengundurkan diri. Jadi Bapak dan Ibu izin kami melaporkan, yang banyak mengundurkan diri sesungguhnya adalah hasil optimalisasi. Optimalisasi adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindarkan agar tidak terjadi formasi yang kosong. Nah, optimalisasi ini mudahnya adalah aslinya yang bersangkutan tidak lolos, tidak lulus pada formasi yang dilamar. Misalnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Dikti ini, sebagian besar dosen, dia tidak lolos dan tidak lulus, misalnya mendaftar pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Formasinya 2, yang bersangkutan ranking 3 dan 4. Maka dia tidak lulus. Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada jurusan sosiologi yang melamar tidak ada. Maka 2 orang nilai terbaik secara sistem dikirim ke Nusa Cendana. Jadi menjadi lulus karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong. Kira-kira seperti itu. Nah, ini 5 besar instansi yang hasil optimalisasinya mengundurkan diri. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi. Memang benar yang disampaikan Bapak dan Ibu semuanya, bagian terbesar yang disampaikan Pak Longki tadi juga, bahwa karena jaraknya jauh. Nah, ini optimalisasi ini Bapak dan Ibu, kebijakan dari Ibu Menteri adalah pada satu instansi. Nah, karena Kemdikti-Saintek itu kampusnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka kendala terbesar adalah jauh dari domisilinya. Tapi sebenarnya bisa diterima dulu, 5 tahun kemudian pindah itu bisa diatur oleh kementeriannya. Kemudian yang kedua, karena tidak ada izin keluarga, kemudian karena kesehatan orang tua, dianggap mengundurkan diri oleh karena dari usulan instansi, kemudian sedang S2 atau S3 di tempat yang lain, kemudian terkendala kondisi kesehatan, kemudian dia merasa salah memilih formasi. Bahwa ternyata bukan ini yang saya pilih, saya tidak cocok, kemudian mengundurkan diri. Ini ada pernyataan dari yang bersangkutan. Dan yang terakhir, merasa penghasilannya kalau nanti jadi PNS itu sedikit. Ini Bapak dan Ibu, gambaran hasil optimalisasi dan seperti yang muncul di berbagai media, kami terbuka, Ibu Menpan, kami dari BKN terbuka untuk perbaikan sistem. Pada intinya adalah semua yang optimalisasi ini berbasis sistem. Jadi nilai terbaik yang kemudian didorong ke formasi-formasi yang masih kosong. Inilah upaya maksimal yang kita lakukan agar formasi yang ada terisi. Jangan lupa subscribe ya.